Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Khanti paramang tapu titika nibanang wadanti Buddha nahi pabajito parupagati samano hoti parang wihetayanto ti. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kembali lagi ketemu dengan saya. Seperti apa yang pernah saya janjikan, saya akan sering datang. Dan malam hari ini sudah datang lagi. Tahun ini berapa kali? 3 kali. Mau nambah lagi? Ya, kalau mau nambah lagi Anda datang ke tempat saya dulu. Ya. Jangan alasannya begini, Bante, tempatnya Bante jauh. Tempat saya ke sini sama jauhnya dari sini ke tempat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus bersabar. Menghadapi kondisi yang sulit bagaimanapun juga kita harus sabar. Tadi saya katakan kepada Kohendra, di sini nih panas ya. Pakai AC tidak tahan, tidak pakai AC sumuk. Kalau tidak tahan-tahan akan marah-marah. Tetapi kalau bertahan pakai AC terus juga tidak bagus, tidak pakai AC seperti orang mandi. Kenapa seperti itu? Ya memang kondisinya Kalimantan seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenyamanan diharapkan oleh semua orang. Tetapi seringkali hidup kita tidak nyaman. Seringkali kita dianjurkan untuk sabar. Kalau kita sabar, ada ungkapan bagaimana? Kalau sabar terus diinjek Bante. Tapi kalau kita tidak sabar, masalah menjadi tidak beres-beres. Di mana-mana kesabaran kita dilatih, kesabaran kita diuji, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kemarin hari Minggu saya datang dari perjalanan dari tempat saya wasa menuju ke Wihara Dhammacakra Tanjung Selor. Kesabarannya benar-benar diuji. Saya berangkat jam 2 dini hari, sampai di Tanjung Selor jam 6 sore, jam 7 mulai, selesai itu ada urusan yang lain juga. Sesungguhnya apa? Harusnya sampai di Tanjung Selor itu ya jam 5, jam 4 sudah sampai. Tapi apa daya saya menggunakan kekuatan saya yang paling kuat sekalipun tidak bisa sampai sesuai dengan jadwal. Harusnya bisa mampir di wihara di Berau ini. Ternyata apa? Pesawat dari Balikpapan ke Berau bolak-balik ditunda. Harusnya jam 1, jam 12 harus check-in, harus boarding, jam 1, diganti lagi setengah 2, jam 3 dan lain sebagainya. Akhirnya pengurus bagaimana? Memindahkan penerbangan dari Balikpapan ke Berau menuju dari Balikpapan menuju ke Tarakan. Itu pun juga ternyata kebajikannya juga harus dipanggil juga. Ternyata apa? Delay juga, saudara-saudari. Delaynya tidak tanggung-tanggung, harusnya jam 1 naik pesawat sampai setengah 3. Sampai di Tanjung, ternyata sampai di Tarakan jam 4 lebih. Sudah gitu jalannya ya karena ada
karnaval 17 Agustusan, akhirnya naik speedboat yang 200, yang dimuati 20 orang, itu baru sampai saudara-saudara. Kalau tidak sabar bagaimana? Menyalahkan pengurusnya. Karena apa? Ngundang acara kok ya seperti ini, delay pesawatnya. Tapi kalau itu dinikmati sebagai latihan kesabaran, masih bisa senyum-senyum. Masih bisa senyum, masih bisa bahagia. Mengapa? Masih bisa berbuat baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang akan saya sampaikan adalah Naga Suta. Suta dari kelompok Anggutara Nikaya kelompok 4, Suta Pitaka. Naga di sini berarti lambang kekuatan. Nah, lambang kekuatan itu di Buddhis itu binatang yang kuat dikatakan sebagai naga. Tetapi tidak selalu naga itu ular. Ada naga yang dimaksud adalah gajah. Tahu gajah Bapak Ibu, saudara-saudari? Pernah melihat? Gajah kakinya berapa? Depan berapa? Belakang berapa? Sebelah kiri berapa? Sebelah kanan? Jadinya berapa? Loh, 2 kali 4? Tetap 4. Itu supaya tidak tegang Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada gajah yang baik, yang berkualitas, yang menjadi miliknya raja, gajah kerajaan yang sesungguhnya berharga sekali. Sesungguhnya gajah itu adalah lambangnya Sang Buddha juga. Kelahiran Siddhartha dilambangkan dengan gajah. Sang Buddha sendiri dilambangkan gajah sebagai kebijaksanaan. Gajah itu Bapak Ibu, saudara-saudari, badannya besar, tapi dia bisa ngambil kacang kecil, itu kacang tanah itu bisa diambil, bisa dimakan. Gajah yang badannya besar makanya banyak waktunya tidur, bisa tidur. Kita bagaimana makannya sepiring Bapak Ibu, saudara-saudari. Kadangkala waktunya tidur tidak tidur. Benar tidak? Yang mikir besok bagaimana, anak-anak seperti apa, keluarga bagaimana. Tidak bisa tidur. Kalah kita itu dengan gajah. Gajah waktunya tidur-tidur tuh. Tidak pernah mikir besok dikasih makan atau tidak. Kenapa saya katakan tidak mikir? Kita tidak ngerti. Tidak ngerti bahasanya gajah. Ya, begitu loh. Gajah itu seperti itulah. Kualitas apa yang dimiliki oleh gajah yang menjadikan dia pantas menjadi gajah istana, gajah kerajaan, yang mempunyai nilai yang tinggi menjadi milik raja? Gajah yang pertama adalah gajah yang mendengarkan. Mendengarkan apa saja yang diucapkan oleh pemiliknya. Selain memperhatikan, selain mendengarkan, memperhatikan apa yang pernah didengar, diperhatikan dengan sungguh-sungguh, apa yang belum juga didengarkan. Beda dengan manusia sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mendengar sedikit saja sudah, benar tidak? Sudah protesnya banyak. Berita belum jelas, komen netizennya luar biasa pedas-pedas. Netizen Indonesia itu luar biasa pedas-pedas. Paling pinter kalau kasih komentar yang tidak pas. Apa saja dikomentari. Presiden dikomentari, biku komentari, bapak-bapak dikomentari, ibu-ibu apalagi. 17 Agustus dikomentari, pakai pakaian dikomentari, enggak pakai pakaian dikomentari juga toh. Yang sesungguhnya tidak harus dikomentari, dikomentari. Yang bukan bidangnya dikomentari.
Harus ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, telinga kita ada berapa? 2. Mulut kita harusnya bagaimana? Banyak mendengar, bicaranya seperlunya saja. Sekarang sedikit mendengar, banyak bicara. Kalau saya banyak bicara, boleh tidak? Kalau sedikit bicara, saya juga senang sekali. Langsung selesai. Ya, itu. Ya, secukupnya. Kalau kemarin di Tanjung Selor, ya 1 jam. 1 jaman waktu Patidana. Terus malam 47 menit. Karena apa? Pandita yang mimpin sebelumnya itu ngomong gini, 50 menit kebanyakan atau tidak? Banyak Bante. Terus berapa maunya? 30 menit Bante. Besoknya dia yang mimpin, bapak-bapak itu mimpin. Saya sudah 30 menit lebih, saya bilang, ini sudah 30 menit, nambah tidak? Nambah Bante, saya katakan. Kalau nambah, kalau kurang nanti saya yang bayar, tapi kalau kelebihan waktu Anda yang bayar saya. Diam aja. Salah dewe wong diceramai jarang-jarang ketemu kok yang ngeyel toh ya. Inilah jenis yang pertama, gajah yang baik. Gajah yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, gajah yang menahan. Gajah istana, gajah kerajaan, gajah perang yang dibawa ke medan perang. Apakah dia dipukul, ditendang, ditusuk dengan tombak, dilukai dengan pedang dan lain sebagainya, dia menahan rasa sakit itu. Menahan untuk tidak kabur, untuk tidak pergi, untuk tidak meninggalkan arena pertarungan. Jadi bertahan, sengsara ya bertahan, dipukuli ya bertahan, mendengar suara yang memekakkan telinga juga ditahan, termasuk juga kalau pelatihnya atau penunggangnya itu jengkel kepalanya dipukul, juga dia bertahan. Ini gajah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, gajah yang merusak. Bagaimanakah kualitas gajah yang merusak itu? Gajah istana, gajah perang yang dibawa ke medan perang. Siapapun musuhnya akan dirusak, akan dihancurkan. Seperti apa? Yang di depan misalnya pasukan pedang ya diinjek-injek, dengan belalainya dihajar kemana-mana. Dengan pasukan tombak juga dihajar, pasukan berkuda juga dilempar, pasukan bergajah negara tetangga, negara musuh juga dihancurkan. Baik tidak gajah jenis yang ketiga ini sebenarnya sebagai gajah istana, gajah perang sesuai. Karena apa? Kalau tidak menghancurkan, dia akan dihancurkan. Perang itu antara membunuh dan dibunuh, menghancurkan atau dihancurkan. Kalau dulu gajah itu sangat berharga sekali karena sebagai kendaraannya raja, sebagai pasukan untuk ya mengalahkan musuh. Kalau sekarang perang pakai gajah, wah ditembak pakai apa, pakai meriam, pakai apa, apalagi sekarang pakai senjata kimia, habis kita. Semakin canggih teknologinya, perangnya semakin canggih juga, yang mati semakin banyak. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari, gajah yang bepergian, yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang nyaman. Kalau di sini kurang nyaman, pergi ke tempat lain. Dari tempat lain tidak nyaman, dia bepergian, tidak menetap di satu tempat. Inilah 4 kualitas gajah yang baik. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari, kita pun harusnya seperti itu, seperti gajah. Tapi jangan mikir kalau seperti gajah berarti badannya nanti gede-gede seperti gajah, makanya banyak-banyak ya Bante ya. Makan banyak-banyak, tidur banyak-banyak biar badannya. Nah, kalau dikatakan seperti gajah, ibu-ibu marah tidak? Kalau bapak ibu-ibu dikatakan seperti gajah, marah tidak? Marah. Oh, berarti kalau marah berarti kalau dikatakan seperti manusia, marah tidak?
Eh? Dikatakan seperti gajah marah, dikatakan seperti manusia marah. Bapak Ibu ini maunya dikatakan seperti apa toh? Dikatakan seperti apa maunya? Kalau dikatakan seperti gajah itu berarti bukan gajah. Tapi kalau dikatakan seperti manusia, itu juga beda juga. Berarti Bapak Ibu bukan, yang ngomong Anda bukan saya. Nah, itu kejebak sampean toh. Belum pandai-pandai juga, kejebak terus ini. Tapi tenang saja, kelihatannya tenang, seimbang, damai, tentram. Umat-umat tidak marah-marah. Seperti gajah jenis pertama yang mendengarkan, yang memperhatikan. Kita pun sesungguhnya sebagai umat Buddha, tidak hanya biku, kita juga harus mendengarkan, memperhatikan nasihat-nasihat. Kalau ada ceramah itu juga didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Selain didengarkan, diperhatikan, selain diperhatikan, koreksi, oh kurang ini, kurang itu, kemarin seperti ini, saya harus berubah. Jangan merasa, oh saya sudah tua Bante, saya umat Buddha udah lama itu sudah bongkotan Bante. Jadi kalau yang ceramah Bante muda, enggak usah datang. Kalau yang tua-tua saya datang Bante. Nanti yang muda-muda jadi tua, Anda sudah tidak ada. Nah, repot toh? Banyak orang, banyak umat Buddha itu memilih-milih biku, pilih-pilih biku. Kalau biku senior yang datang, oh semua setor muka. Begitu yang muda yang datang, tidak ada yang datang, syukurin. Karma buruk itu dia, kan gitu. Padahal mereka yang milih-milih itu juga belum tentu dipilih juga toh. Nah, mendengarkan, oh ini wejangan dhamma ini bermanfaat, oh ini nasihat itu bermanfaat. Nah, ada gunanya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak langsung komentar, tidak asmuni, asal muni, atau asal bicara. Itu dengarkan, oh ini seperti ini, maunya itu bantenya begini, maunya pengurus itu ya begini, maunya anak-anak itu juga begini, begitu kan, begitu toh? Oh jadi yang pertama itu kita juga harus banyak mendengar, mendengar ceramah. Selain mendengar juga memperhatikan, selain itu juga bisa membaca. Sekarang ini belajar dhamma lebih mudah. Cukup dengan HP di genggaman, apakah itu HP Android ataupun yang pakai iOS. Kan begitu? Asal punya kuota internet, sinyalnya bagus, bisa belajar. Kalau 15 tahun yang lalu saya kemana-mana untuk ceramah itu, bawa buku yang tebel-tebel itu, saudara-saudari. Kopernya itu isinya buku, misalnya Samyutta Nikaya atau Digha Nikaya atau Anguttara Nikaya atau apa. Kalau pas diem dibaca begitu. Sekarang lebih gampang, cukup bawa HP, ada pulsanya, ada kuota internet, mau ceramah tentang apa nanti muncul semua, tanya sama Mbak Google, muncul semua. Kecuali kalau Bapak Ibu sedang pusing, tidak punya duit, ini caranya gimana, Google tidak jawab. Nah itu harus ngerti, harus paham. Didengarkan termasuk kalau ada pembacaan parita, diikuti dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Termasuk kalau bantenya kasih nasihat, dengarkan sungguh-sungguh. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya mengharapkan kalau saya datang itu baris rapi depannya diisi. Buktinya apa umat di sini? Bagaimana? Sudah lupa atau melupakan diri? Sudah lupa atau melupakan diri? Hilang ingatan? Gimana Bu? Bahasa sininya apa? Kalau dikasih tahu berulang-ulang tidak dilakukan juga tidak berubah, namanya apa? Wah ya itulah bahasa Anda. Baik tidak kalau tempat yang depan ini diisi? Baik tidak Bapak Ibu saudara-saudari? Kalau di tempat saya, kalau umatnya dikasih tahu seperti itu, bantenya menyampaikan seperti itu, biasanya apa? Umatnya itu maju. Tapi ini ngomong baik, malah tengok. Wah bikin pusing juga ternyata ya. Banyak ngomong salah, kurang ngomong juga salah. Ayo maju ya. Ayo, maju. Nanti kalau Anda maju duduknya rapi, dapat bonusnya dari Ketua Daya Kasaba. Betul ya Kak Hendra ya? Betul ya? Nah. Mendengarkan, memperhatikan, karena belajar itu
Apa yang diajarkan Sang Buddha itu ada pariyati, ada pati-pati dan patiweda. Pariyati, belajar itu bisa dengan membaca, bisa dengan melihat, bisa juga dengan mendengarkan. Ya, harus dimengerti hal seperti itu. Ya, jadi harus didengarkan. Kalau dibilangi untuk maju, silahkan maju. Bisa maju. Jadi harus mengerti, memperhatikan. Termasuk apa? Memperhatikan apa yang ada, pengalaman yang dulu-dulu itu bagaimana. Sekarang ini seperti apa. Karena telinga kita dua, mata kita dua, mulut kita satu. Artinya apa? Banyak mendengar, banyak melihat, banyak memperhatikan. Jangan banyak omong. Karena apa? Masalah itu kebanyakan dari mulut. Kebanyakan masalah kita 90% itu dari mulut. Tidak peduli apa yang keluar, yang masuk lewat mulut, tetapi yang paling bahaya itu yang keluar lewat mulut. Makan apa saja bisa, tapi kalau ngomong apa saja bahaya. Ya tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu, hati-hati dengan mulut kita. Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh keluarga kita, apa yang disampaikan oleh para pandita. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, ditelaah, diperhatikan, sampai paham, sampai jelas. Kalau tidak jelas ditanyakan, jangan sok pandai padahal tidak pandai, tidak mau bertanya. Ya, harus banyak mendengar, banyak memperhatikan, banyak melihat. Memperhatikan apa? Apa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Melihat apa? Melihat pengalaman itu bagaimana, yang baik-baik dari orang lain kita ambil hikmahnya, yang buruk-buruk jangan dilakukan, kan seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, seperti gajah yang menahan diri dari gangguan-gangguan, sesungguhnya kita pun harus menahan diri. Pada saat kita kepanasan tidak teriak-teriak, pada saat tidak ada makanan, bagaimana? Tahan tidak? Waktunya makan tidak ada makanan. Bapak-bapak kalau waktunya makan tidak ada makanan, bagaimana? Hah? Sakit kepala karena mikir makan apa ini, nyonya masak apa, begitu pas waktunya makan belum ada makanan, sengsara, nangis-nangis, keringat dingin keluar. Karena apa? Stres itu. Benar tidak? Apalagi kalau misalnya baru masuk kok baunya kok goreng apa, begitu ini ternyata belum mateng. Aduh. Kan seperti itu. Menahan, kalau dicaci maki, bertahan. Kalau dicela, bertahan. Dilukai, bertahan. Kondisi sulit, bertahan. Istri ngomel-ngomel, bapak-bapak diem saja. Bapak-bapak ngomel-ngomel, ibu diem saja. Kenapa? Kalau sama-sama ngomel-ngomelnya nanti perang Baratayuda Jaya Binangun. Nah, jadi kalau istrinya cerewet, suami diem. Kalau suaminya sedang cerewet, istri diem saja. Kalau istrinya protes ini, protes itu, bapak-bapak cukup sampaikan. Ibu sekarang kok nyanyiannya kok bagus ya. Tidak kalah dengan Raisa, tidak kalah dengan Krisdayanti suaranya. Istri mau marah bagaimana kalau sudah diomongin gitu, wah aduh suaranya kok merdu tambah merdu ya. Dulu kok enggak begini. Kalau ngerti begini saya dulu ambil dulu-duluan, kan begitu toh. Nah, jadi menahan diri. Kalau anaknya bandel-bandel, ya itulah hasil karya Anda. Benar ya? Benar ya Bu ya? Kadang-kadang anaknya bandel itu, ibu-ibu itu curhatnya tidak ke bapaknya, ke bantenya juga. Bante anak saya ini bandel, nakal ini Bante. Biar ikut samanera, jadi samanera ikut di tempatnya Bante ya. Maaf ya saudara, saya sebagai biku bukan untuk tempat penitipan anak nakal di wihara saya. Kan begitu toh? Masa anak sudah nakal dititipkan di wihara? Yang baik-baik itulah yang diharapkan dititipkan di wihara. Demikian juga kalau ibu-ibu suaminya bagaimana? Curhat ke Bante juga ibu-ibu.
Bante ini begini, ini begini. Loh, saya kalau ketemu umat yang begitu, saya biasanya tanya seperti ini, menanyakan begini. Dulu kamu dapat ini, kamu cari sendiri atau dijodohkan? Pacaran berapa lama? Benar toh ya? Nah, waktu pacaran itu kelihatan bagus semua ya Bante. Lah sekarang malah kelihatan boroknya Bante. Benar ya Bu ya? Benar toh ya? Buktinya apa? Ibu-ibu ini loh yang sudah kalau beli gitu kemahalan, dulu dipikir paling bagus, ternyata apa? Belinya kalau ibarat beli barang kemahalan. Buktinya apa? Ibu-ibu ini pada punya suami, tapi tidak semuanya ibu-ibu ini suaminya ikut datang pada malam hari ini. Tidak semua. Ya. Berapa yang tidak suaminya tidak ikut? Coba tunjuk jari. Lebih banyak yang suaminya ikut atau yang suaminya tidak ikut? Wah, bantainya ini ngerjain umat-umat. Memang begitu kok. Bahkan kadang-kadang waktu nikah itu, ibu-ibu itu ya, gadis-gadis itu terpesona oleh karisma calon suami, sampai pindah alamat ikut Buddha. Tapi begitu nikah, sudah beragama Buddha, bapaknya itu, suaminya itu malah malas ke wihara. Benar tidak? Benar tidak? Banyak yang begitu. Dulu waktu ngejar-ngejar, ayo ke wihara, begitu sudah dapat, aduh, tidak tahan Bante saya. Ada umat yang mengatakan begini, Bante suami saya kalau ditukar tambah gimana? Saya sampai, ini harus ngomong apa ya? Jangan sampai ikut marah-marah. Ada juga istri saya itu loh Bante, protes saja, marah-marah saja. Mbok ya direkam gitu. Ya. Harus bersabar menghadapi kondisi yang sulit. Bantainya ceramah lama, ya terimalah karmamu. Kalau bantainya ceramah singkat, ya terimalah karmamu juga. Biasanya umat bagaimana kalau bantainya ceramah lama, ngomong di belakang, tidak berani di depannya Bante. Bante ceramah lama-lama apa ya, tidak capek tuh. Saya sudah ngantuk-ngantuk, sudah capek. Bante tidak pindah-pindah tempat, di situ aja ceramah aja. Tapi kalau bantainya ceramah singkat, bantainya modalnya enggak banyak. Sehingga ceramahnya singkat. Repot memang. Ya. Harus menahan. Sudah berbuat baik, masih dikatakan kurang ini, kurang itu. Itulah bumbunya kehidupan. Bumbunya kehidupan kita harus bertahan. Dagang juga harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa. Tidak mungkin tiap hari itu ramai terus. Tapi tidak mungkin juga tiap hari sepi terus. Kadang rame, kalau rame ngeluhnya apa? Saya bolak-balik dengar umat, Bante saya itu capek, toko rame terus Bante. Tapi begitu sepi juga ngeluh juga umatnya. Bante saya kok capek, kenapa? Tokonya sepi Bante ini, kenapa tokonya Bante? Ada yang nyalai, ada yang ngirim apa Bante? Aduh. Anaknya ndak doyan makan juga, berkeluh kesah ke Bante. Bante anak saya ndak doyan makan ini, kenapa Bante? Saya pikir-pikir ini kok tambah pusing saya ketemu. Tambah pusing juga. Kemarin ada yang WA saya, kirim video. Anaknya itu harusnya kan kalau ditimbang nambah hari nambah berat badannya. Lah ini anaknya katanya berat badannya agak turun. Di videokan terus kirim, kenapa kamu enggak mau makan? Harusnya kan makan. Anaknya yang belum bisa ngomong cuma senyum-senyum aja. Harusnya kalau ditimbang itu kan tambah berat, bukan seperti kamu, tambah kurus. Makanannya enggak enak. Anaknya itu ngomong gitu. Terus, makanannya enggak enak, mau ini apa? Spaghetti. Senyum-senyum. Aduh, saya katakan inilah masalahnya umat awam, di bawah-bawah saya dikirimi itu. Jadi ketemu keluarga juga tidak selalu seperti yang diharapkan. Langit tidak selalu cerah, kadang mendung, kadang hujan juga. Kita juga harus siap itu menghadapi kondisi sulit seperti itu, harus sabar. Kalau ketemu biku yang ceramahnya lama, ya terimalah karmamu. Kalau ketemu yang singkat, sadu, begitu toh. Nah, kalau saya ceramah 1 jam cukup tidak? Cukup tidak?
Ada yang nantang kemarin itu sampai jam 10 Bante. Lah kalau saya ceramah dari setengah 8 sampai jam 10 kan 2 jam setengah. Tapi orang yang tidak senang sudah capek-capek kan Bante tidak berhenti-berhenti. Tapi yang senang, oh iya mumpung ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan. Harus sabar ya, harus sabar. Di sini juga mungkin ada yang belum makan, Anda pun harus tetap sabar, tidak boleh mendengarkan ceramah separuh-separuh. Wah saya lapar, Bante saya ke belakang makan dulu nanti balik lagi. Kalau umat Buddha bro itu seperti ini, Santigraha bro, ya benar ya, sampai seperti itu, besok saya pulang. Benar kalau umatnya mendengarkan ceramah tidak sampai selesai, saya besok pasti pulang. Wong Anda mendengarkan sungguh-sungguh sampai selesai pun besok juga saya harus pulang. Nah, ini harus tahu ya, harus dimengerti. Iya, harus mengerti, harus tahu toh ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti gajah yang merusak, yang menghancurkan apa saja yang mengganggu, kita pun sesungguhnya harus merusak apapun yang mengganggu kehidupan kita yang tidak baik, tidak baik. Yang tidak baik apa? Berkeluh kesah, marah-marah, jengkel. Kalau tidak cocok dengan istri, cepat-cepat ganti status di WA, mikirnya ganti suami, ganti istri, marah nanti. Saya lihat ada rumah makan di Blora sana, Blora Jawa Tengah. Itu bagaimana? Ada tulisan di rumah makan yang menggelitik bagi saya. Itu tulisannya begini, kalau kamu bermasalah dengan istrimu, kamu benar atau salah, cepatlah minta maaf segera dan peluk istrimu segera. Sebelum istrimu pegang HP, ganti status di WA atau di media sosial. Dan itu saya ceramahkan waktu di Solo juga demikian. Orang-orang pada ketawa. Benar Bu, benar Bante, benar Pak, benar Bante. Oh itu pengalaman ternyata begitu toh. Karena apa? Wanita itu tidak pernah salah. Wanita selalu benar. Kalau wanita salah, lihat pasal 1 ayat 1. Wong salah saja enggak mau salah, apalagi benar. Benar ya ibu-ibu ya? Yang ngomong gitu berarti sudah mengalami juga. Nah itu. Menghancurkan kemarahan, kalau mau marah-marah dipikir duluan. Kalau mau membanting kursi, banting piring karena makanannya tidak sesuai, pikir dulu. Karena apa? Kalau piringnya sampai dibanting, siapa yang rugi? Siapa yang rugi kalau piringnya dibanting? Ya Anda sendiri, Anda sekeluarga harus beli toh. Kalau mau marah, mau mukul anaknya sampai mengucapkan kata-kata yang buruk, ya itu hasil karya Anda kok Anda pukul loh. Kalau anaknya sampai protes, ini mama ini benar-benar dulu bikin saya itu beneran enggak sih saya anaknya atau anak tiri atau bagaimana. Lah kenapa nak? Lah wong saya ini kalau anaknya mama benar-benar, mama ini pada mancung-mancung, mosok hidung saya pesek ini sungguh-sungguh enggak ya, enggak usah marah-marah. Orang tua tuh, oh memang karyanya begitu tuh. Jadi menghancurkan yang buruk-buruk, kemalasan, kejengkelan, kebodohan batin, keserakahan, maunya yang enak-enak saja itu kan kekotoran batin juga. Maunya ndak enak juga kekotoran batin, nyiksa diri juga kekotoran batin, memuaskan hawa nafsu keinginan juga kekotoran batin. Jadi itu harus dihancurkan. Yang dihancurkan itu seperti itu, jangan piring dihancurkan, rumah dihancurkan, jangan sampai seperti kasus di Jakarta Utara. Minggu lalu kalau tidak salah, suami istri berantem, suami marah, jengkel, bakar, spray sama selimut, rumahnya akhirnya terbakar. Benar itu ada kasus itu di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara itu. Berantem, enggak tahu gara-gara apa, enggak tahu dikasih jatah atau tidak dikasih jatah, marah-marah. Mosok rumah jadi kebakar. Kalau sudah begitu kan ya rugi sendiri. Kalau di Jawa Tengah
Ada berantem dengan suaminya, istrinya bawa gunting, dipotong, yang rugi siapa? Ya istrinya juga toh. Nah, benar itu. Ada kasus toh beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi harus menghancurkan yang tidak baik, tidak baik. Yang tidak baik itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang kurang baik. Karena apa? Sesungguhnya diri kita ini banyak kejahatannya, banyak hal buruk yang yang belum selesai. Lihat yang enak-enak, yang bagus-bagus, muncul keinginan, muncul keserakahan. Lihat yang tidak baik, makanan tidak enak, bau tidak harum, jengkelnya tidak jelas. Duduk kelamaan, tidak tahan, marah-marah, begitu. Kalau duduk 1 jam, marah-marah tidak. Istrinya tidur ngorok, marah-marah tidak. Suaminya marah-marah, istri ikut marah tidak. Diam sajalah saudara, ada yang mau ngalah. Ada yang mau mengalah, jangan sama-sama marah. Jangan sama-sama marah. Menghancurkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Menjadikan adosa aloba amoha. Ya, harus ngerti, harus paham. Kalau biasanya datang terlambat puja bakti, ya sekarang datang lebih awal. Walaupun sesungguhnya malam hari ini kan tidak ada jadwal puja bakti toh biasanya toh ya. Ini Anda datang ke sini terpaksa, dipaksa atau biasa? Hah? Terpaksa, dipaksa atau biasa? Kalau sampai tidak ada yang datang, saya tidak mau ngisi juga. Kalau sampai di sini tidak ada yang datang puja bakti, saya tidak akan ngisi. Kalau ada yang datang banyak ya baru ngisi. Saya kan kalau datang ke satu wihara selalu kalau dipanggil, sudah dipanggil oleh ini apa, pengurus Bante, sudah meditasi Bante, kami undang untuk memberikan nasihat. Saya selalu tanya, yang datang banyak atau sedikit? Berapa banyak? Kan begitu. Kalau Kohendra tadi, yang datang banyak enggak? Biasa Bante, kalau bapak-bapaknya biasa. Kalau ibu-ibu lebih banyak Bante. Ah ya, syukurlah, syukur kan begitu. Biasanya puja bakti hari apa? Hari Minggu. Ini hari apa? Selasa. Menyalai kodrat tidak? Menyalai kodrat tidak? Ya. Besok datang lagi tidak? Besok pagi datang tidak? Besok pagi datang enggak? Kalau enggak ada datang saya pindah ke sana, jalan ke sana cari makan sendiri. Umatnya diancam-ancam begitu, bukan ya? Itu kan bercanda saja. Jadi harus ngerti kalau kondisi seperti apa, waktunya seperti apa harus ngerti ya. Yang tidak baik itu dihancurkan. Termasuk yang di wihara ini yang tidak bagus, mengganggu, ya diberesi. Ya, di tempat sana masih belum beres, diberesi. Itu menghancurkan yang buruk-buruk, memunculkan yang baik-baik. Wiharanya dijaga baik kan begitu. Ini wihara bagus, harus dirawat, harus dijaga. Kalau ada kotoran-kotoran juga harus dibersihkan, kan seperti itu. Tangannya jangan tangan sakti, jangan jari sakti. Itu kotor, bersihkan sono. Cobalah Anda berbuat baik di wihara ini, kan begitu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti gajah jenis yang keempat, yaitu gajah yang bepergian. Kita pun seharusnya bepergian. Bepergian kemana? Ya meninggalkan dunia gelap menuju dunia yang terang. Dengan kata lain mencapai kesucian. Jangan hanya terpukau dengan dunia ini, melekat dengan dunia ini, ingin lahir lagi, hidup lagi, tetapi cobalah mempunyai cita-cita untuk mencapai padamnya penderitaan, mencapai nibbana. Caranya bagaimana? Praktek sila samadhi panya, praktek dana sila samadhi panya, praktek kebajikan yang cukup. Ya 10 paramita dijalankan, dana paramita dijalankan, sila dijalankan, samadhi dikerjakan juga, kebijaksanaan juga dikembangkan. Itu caranya menjadi orang yang sabar, orang yang baik, dengan memperhatikan, dengan menahan diri, dengan menghancurkan yang buruk-buruk, juga bepergian ke tempat yang lebih baik.
Jangan hanya pengen besok lagi jadi manusia, besok lagi jadi kambing, besok lagi jadi anjing. Tapi cobalah cita-citanya di kehidupan sekarang pengen jadi sotapana Bante. Kalau kehidupan sekarang tidak bisa sotapana, kehidupan selanjutnya belum sotapana, kehidupan selanjutnya. Kalau hanya pengen ganteng, pengen cakep, terus dagang lancar itu gampang, banyak berdana nanti kan ini apa lancar semua kan seperti itu. Harus mengerti, harus paham ya. Banyak-banyak berbuat baik. Sebagai umat Buddha banyaklah berbuat baik, banyaklah melakukan kebajikan, senang baca parita, senang berdana, senang menjalankan moralitas, senang meditasi juga, senang mengembangkan kebijaksanaan. Jangan hanya penyet-penyet HP itu untuk lihat YouTube, TikTok, terus apa lagi? Facebook, apalagi? Instagram. Tapi cobalah perhatikan yang baik-baik, digunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Mengerti? Nah, kalau jelas mengerti tidak usah panjang lebar. Kan begitu toh? Sudah 40 menit lebih loh saya. Ya enggak apa-apa. Ya enak di ibu sengsara di daku. Kenapa? Lah, enggak bisa pulang kan enggak apa-apa toh. Rumahnya kan tetap di sana saja toh. Iya. Enggak usah berpikir yang aneh-aneh lah. Tenang saja. Damai wihara ini damai Bapak Ibu, saudara-saudari. Anggap saja wiharaku adalah tempatku, wiharaku surgaku. Kalau Bapak Ibu tidak tahan di wihara berarti menganggap wihara seperti neraka. Kalau sampai jam 10 bagaimana? Mau? Terus apa yang dibahas lagi? Kan begitu. Itu harus ngerti, harus paham. Jadi kita berlatih itu ya mendengar, ya memperhatikan, ya melihat, kadang-kala juga dicuekin, kadang-kadang diperhatikan, kadang dibutuhkan kita dicari, tidak dibutuhkan, tidak dicari, itu wajar, itu biasa. Yang penting kita berusaha menjadi lebih baik lagi, karena urusannya orang beragama itu adalah baik dan buruk. Nah, di dalam Dhammapada Sang Buddha menyampaikan, Kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Sekolahnya setiap saat. Lulusnya belum lulus-lulus. Lulus belum lulus, sekolahnya ujiannya tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Kanti paramang tapo titika. Nibanang paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi yang disampaikan oleh Sang Buddha. Yang tertinggi berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada nibbana itu. Kedamaian, ketentraman, kepuasan, kebahagiaan. Tidak ada loba dosa moha. Bukanlah samana, bukanlah petapa. Mereka yang masih menyakiti, masih melukai. Nah itu apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi belajar dengan baik, praktek dengan baik, menjadi orang yang baik dengan cara berbuat baik. Gampang toh? Gampang atau susah? Gampang. Sekarang tinggal prakteknya. Kan begitu. Harus mengerti, harus paham Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau mengerti, paham, jelas, nyaman. Kalau tidak mengerti, tidak paham, tidak mau belajar, menjadi orang yang bodoh. Ya. Semogalah apa yang saya sampaikan ini dimengerti oleh Bapak Ibu saudara-saudari, dipahami oleh Bapak Ibu saudara-saudari, menjadikan pemahaman Dhamma lebih baik lagi dan praktek menjadi lebih baik lagi. Sabesata Bhavantu Sukitata.